Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali bersama dalam rangka mengembangkan pendidikan ke depan, yakni membahas tentang budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai di akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 71 Kabupaten Sinjai, yang saya hormati rekan guru kelas 1 sampai dengan kelas 5, yang saya hormati rekan guru bidang studi baik Penjas, yang saya hormati dan pula para staf sekolah SD Negeri 71 di Pulau. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi budaya positif sebagai salah satu materi yang ada di dalam program guru penggerak. Jadi di program guru penggerak salah satu materi adalah budaya positif, bagaimana di dalam sekolah itu harus mempunyai budaya positif. Adapun capaian yang akan kita bahas selama beberapa menit atau jam ke depan, yaitu mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita ke materi yang pertama, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi kegiatan di perubahan paradigma ini, beberapa pekan yang lalu saya bersama Bu Sumarna sebagai rekan yang pada saat tugas mandiri saya, ya, pada saat itu saya punya ada tugas mandiri. Ini juga dimunculkan, ya. Jadi ada kegiatan kepalan tangan, ya. Jadi kegiatan kepalan tangan ini, jika A dan B, misalnya ini ada Anda, saya, dan teman Anda, kita juga praktekkan di sini sebentar. Sobat kelas, cari kertas kecil, tuliskan benda apa atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di sebelah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian di teman B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi? Nah, bisa mungkin mohon maaf, teman-teman rekan guru bisa coba kira-kira dengan melakukan praktik-praktik ini dengan tentunya bagaimana caranya untuk membujuk, mengancam, menghardik atau merayu agar dapat membuka kepalan tangan. Ya, coba dipraktikkan dulu. Nah. Ya, coba bisa langsung dengan berpasangan.
Bagaimana ceritanya enggak? Artinya kan yang A bersama. Dan A B. Nah, ya bagaimana Bu Subarna? Coba dulu Bu Subarna. Begini Pak, Ya. kebetulan itu hari kan kita sudah praktekkan. Ya. Jadi apa yang saya peroleh dari situ bahwa si pemegang bahwa kita sendiri yang mengendalikan apakah itu mau dibuka atau tidak. Tetapi yang kedua kemarin yang terakhir bahwa kepalan tangan saya mau buka apabila saya dibujuk dengan hadiah. Jadi boleh saja dikendalikan bahwa kita akan membuka kepalan tangan apabila ada sesuatu yang lebih menarik yang menjadi imbalan atau hadiah. Ya, jadi kesimpulannya Nyi Usana dia akan buka ketika akan diberikan hadiah. Iya. Ya. Tetapi itu kan semua orang bisa beda, ya kan? Bisa saja dengan pemaksaan, bisa saja. Karena artinya kan masing-masing persepsi kita, ya kan? Inilah salah satu pemantik pertanyaan yang ke depan akan kita bahas tentang di posisi positif, ya. Jadi budaya positif itu. Jadi apa yang terjadi, ya? Jadi perubahan paradigma dari teori kontrol, jadi teori pilihan, kemudian ilustrasi kontrol. Jadi ilustrasinya itu bahwa murid itu, guru itu mengontrol murid, ya. Jadi ilustrasinya juga bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kan ilusinya juga kan seperti itu. Jadi guru itu adalah yang mengontrol murid sebenarnya. Kemudian ilusinya juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa sebenarnya. Ya. Jadi di mana pun posisi kita sebenarnya selama ini, kita kan tentu bertanya-tanya dari yang kelima ini atau yang keempat ini di mana sebenarnya saya ini selama jadi guru, ya kan? Apakah saya di posisi memaksa ataupun posisi yang seperti apa? Baik, silakan. Selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus dan respon dari kontrol dan teori pilihan. Jadi teori stimulus dan respon itu adalah semacam teori behavioral, ya. Di dalam pendidikan juga bahwa dari siswa sebenarnya, dari guru itu kita memberikan stimulus sehingga ada respon dari anak-anak didik kita. Jadi kunci juga kalau ada perubahannya itu ketika anak itu berubah. Di situ paradigma teori dan stimulus dan responnya. Bagaimana teori stimulus dan respon itu dibandingkan dengan teori kontrol? Ya, karena ini kan dua perbandingan, ini kan dua teori, ya, yang sedianya dijalankan di dunia pendidikan. Jadi di dalam teori stimulus dan respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan, kita kan guru sebenarnya. Bagaimana ya pun yang terjadi ke murid kita, yang penting sesuai dengan apa yang saya harapkan. Itu teori respon, stimulus dan respon. Kemudian di teori kontrol bagaimana dia? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau jadi ada dua teori ini kan sudah agak bertentangan, ya, antara teori kontrol dengan teori stimulus dan respon. Kemudian yang kedua adalah perilaku murid dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita kalau anak-anak kita kurang disiplin, dia kan pasti salah, ya. Dia kan pasti salah. Kita memandang itu salah. Kalau sementara kalau di teori kontrol itu bahwa beranggapan bahwa semua perilaku manusia itu mempunyai tujuan. Kita kan tidak tahu tujuan siswa kita sebenarnya untuk kemana.
ketika dia membuat pelanggaran bahwa dia pasti meyakini bahwa apa yang dia perbuat itu tentunya mempunyai alasan, ya kan? Nah, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini masih di teori stimulus dan respon. Kemudian kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian saya di respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau di teori ini kita tidak bisa sebenarnya mengontrol orang lain di teori kontrol itu. Kemudian di teori stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sering-sering itu membuat anak-anak bersihkan bersihkan B, bersihkan C, tetapi tidak terindahkan oleh anak-anak kita, terkadang ya kita harus memaksa, ya. Kemudian tetapi kalau di teori kontrol itu harus ada kolaborasi sebenarnya. Jadi kerjasama, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di teori kontrol itu, kemudian yang terakhir di teori stimulus yaitu model berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol itu model berpikir menang. Ya, jadi antara dua pilihan menang atau kalah memang itu kan prinsip kita selama ini. Kalau tidak menang ya kalah. Sementara kalau dikontrol itu ya menang. Ya. Jadi inilah konsep merdeka belajar yang mungkin kedepannya akan kita laksanakan ya. Jadi ke depan itu ya lebih mengarah kita ke teori-teori kontrol. Baik, selanjutnya kita perhatikan slide berikutnya. Di sini disiplin positif. Ya, jadi di disiplin positif itu ada beberapa icon dari teori kontrol Dr. William Nelson. Jadi dia mengatakan bahwa ada 4 itu komponen, bahwa Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda dapat mengontrol diri Anda sendiri. Itu dari teorinya, dari teori kontrol ini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya model berpikir menang-menang sesuai yang tadi ya. Kemudian kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian prioritas pandangan ya, kebutuhan ya. Jadi prioritas kebutuhan orang berbeda-beda ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Jadi mengarah ke konsep merdeka. Kemudian bagaimana makna disiplin? Makna disiplin itu jadi jika Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda dapat mengontrol diri Anda. Jadi di sini bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol dari menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian dari teori motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi sebenarnya itu kalau di disiplin itu ada namanya motivasi intrinsik. Intrinsik itu ke dalam, kemudian eksternal, kemudian intrinsik ya ke dalam. Yang mana sebenarnya kalau dia dimotivasi intrinsik itu sebenarnya orang cenderung untuk menghindari hukuman, ya kan? Jadi pengaruh dari luar, dia kan pengaruh dari luar karena cenderung anak itu cenderung orang itu menghindari hukuman. Awas kok kalau tidak membersihkan WC, ya kan? Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Ini yang biasa saya cakap-cakap sama Bu Sumana. Kalau kesannya terlalu menjanjikan sesuatu agar anak kita berprestasi, itu beda-beda tipis sebenarnya dalam hukuman karena memaksa orang. Kemudian untuk yang ketiga ini di intrinsik ya.
Jadi intrinsik itu kuncinya di intrinsik itu dia menghargai dirinya. Bagaimana pelaksanaannya, inilah nanti kita akan bahas di nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan diri, keyakinan ya, dan keyakinan. Kemudian model berpikir benang-benang di 5 posisi kontrol itu ada menghukum, membuat rasa bersalah, menjadikan teman. Sebenarnya juga biasa, bagaimana Pak? Ini saya paling bagus menjadikan anak sebagai teman. Tetapi bagaimana kalau dengan guru yang lain? Pada saat bukan lagi kita yang ditempati belajar sama kita, itu kan jadi masalah lagi, ya kan? Kemudian di posisi manajer, di posisi manajer inilah, di posisi manajer ini ada namanya segitiga restitusi. Di bagaimana di dalam pengaplikasian di segitiga restitusi ini akan kita jabarkan sebentar, bagaimana penerapannya, implementasinya. Yang pastinya di segitiga restitusi ini komponennya yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi mungkin juga pernah saya dengan teman-teman berkolaborasi waktu di tugas saya yang lalu, ada namanya tugas mandiri, kemudian ada namanya di tugas demonstrasi konseptual, ada namanya tugas diskusi. Sempat minta tolong bagaimana ketika ada kita menghadapi suatu anak yang sedang bermasalah dengan proses ini ya, manajer. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan ya. Jadi kita 5 kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu tidak jauh dari yang 5 ini. Apa itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia? Yaitu bertahan hidup. Ya, jadi yang pertama itu manusia itu kebutuhannya itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah penguasaan. Orang ingin berkuasa. Jadi kalau dia ingin bertahan hidup, orang ingin berkuasa, itu kan sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, rasa ingin diterima. Kemudian adalah kesenangan dan kebebasan. Jadi kesenangan dan kebebasan. Baik, kita lanjutkan makna disiplin. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita membahas tentang makna disiplin itu sendiri ya. Ya, jadi disiplin itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Latin, yakni disiplina, yang artinya belajar. Jadi sebenarnya itu kalau dari asal katanya itu disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Nah, makna asal dari kita ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid dan Sokrates dan Plato. Disiplin diri membawa orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita tentunya di Indonesia itu disiplin lebih pada makna telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita membuat sebenarnya orang patuh. Kalau kita di Indonesia, disiplin itu membuat orang patuh. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi konteks disiplin itu sendiri sudah di kita itu di Indonesia, bahkan kita di kehidupan sehari kita lebih mengarah kepada supaya orang patuh, ya kan? Ya baik, lanjut. Nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang
merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bernilai universal, lintas bahasa, kemudian suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi di sini konsepnya bahwa di nilai-nilai kebijakan universal itu bahwa setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kemudian sehingga dia menggerakkan motivasi ini dalam untuk dapat mencapai tujuan yang dia inginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang digaungkan pemerintah saat ini. Jadi profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana yang profil pelajar Pancasila itu? Saya kira di PMM itu ya, platform Merdeka Belajar, yang mungkin sudah menjadi beberapa teman-teman sudah dapat sertifikat mungkin ini di PMM-nya. Ya, bahkan alhamdulillah di sekolah kita kan tidak masuk ya, sudah masuk dalam kategori itu. Buktinya waktu ada pengumuman yang lalu kan beberapa sekolah sudah bagus, kita sudah termasuk yang sudah bagus, sudah melewati tahap ya. Tetapi saya ingatkan bahwa masih kedepannya itu harus kerja. Dan kalau memang di HP terkendala di laptop bisa ya, di laptop masuk di websitenya, kemudian lanjutkan di situ karena terkoneksi dengan akun belajar. Baik ya, kita ke platform Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, tentunya yang ke-6 itu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik, selanjutnya ini nilai universal ya. Lanjut. Kemudian lanjut lagi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi saya sudah jelaskan ini, memperkuat saja bahwa ternyata di teori motivasi itu ada motivasi eksternal dan eksternal itu terdiri atas untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu eksternal itu kan dari luar sebenarnya. Kemudian bagaimana lagi eksternal untuk mendapat imbalan dari orang lain. Jadi sifatnya bukan kesadarannya dari diri, tapi pengaruh orang dari luar. Kemudian motivasi internal itu yaitu atau disiplin positif itu yaitu menghargai diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menghargai diri sendiri itu kan berbuat dengan sesuai dengan keyakinan kita. Ya, sesuai dengan keyakinan kita. Jadi saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, lanjut kita. Ini dia Bapak Ki Hajar Dewantara, biasa disingkat HD dan menjadi suatu menteri pertama ya di kita, dan yang sampai sekarang itu di filosofinya KHD ini ya. Jadi KHD itu mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri ya. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka di catatan kelimanya di tahun 2013 halaman 469. Baik, hukuman dan penghargaan ya. Selanjutnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Tadi saya bilang penghargaan sama berlaku dengan hukuman. Hukuman kan itu tidak ada. Sebenarnya hukuman itu kalau kita menghukum siswa tidak ada aturan, ya kan? Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, kan kita tidak buat hukuman ya, tidak diaturan bahwa kita harus menghukum anak, ya kan? Kemudian artinya dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang menerima atau yang membujuk.
dengan dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Jadi itu tadi bahwa ketergantungan musmana. Ya, jadi orang akan cenderung akan menjadi ketergantungan kalau tidak dihargai, sudah tidak mau berbuat, ya kan? Karena tidak sifatnya dari luar. Ya. Kemudian jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Kalau tidak dikasih hadiah, otomatis akan renggang hubungan kita. Karena masa pernah kasih bubika, sekarang tidak, ya kan? Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya, hukuman dihukum oleh penghargaan. Jadi baik bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi menurun kualitas. Musmana bertanya, jadi bagaimana Pak? Bisa ada jalan keluarnya? Ya, ada jalan keluarnya. Satu-satu, jangan keseluruhan. Ya, satu-satu kita masuk bisa. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Ini menurut teori motivasi. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ya kan? Nah, selanjutnya bentuk penghargaan kebijakan apresiasi atau kebijakan dalam hal ini apresiasi. Jadi dalam memberikan suatu apresiasi atau pengakuan ke anak atau ke siswa itu diberikan ini jawabannya tadi, diberikan pengakuan secara khusus bahwa Agus kamu luar biasa di matematika misalnya atau di penjas pada saat misalnya secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan sampai di antara satu kelas 20 siswa kita ada yang kita banding-bandingkan lebih besar, lebih bagus kurangannya dibanding siswa lain, dia akan otomatis kreativitas orang kan akan menurun, ya kan? Kita dia membanding-bandingkan orang di antara teman-temannya kan gak enak, ya kan? Nah, kemudian berikan pengakuan secara konsisten. Jadi bagus sekali, Upi. Tapi ya yang di kelas 1 besok bagus sekali. Ya, jadi bagaimana kita memberikan budaya positif, yang dibahas itu yang baik, ya, yang dibahas yang baik. Ya, jangan selalu membahas keburukannya orang, ya kan? Nah, kemudian fokus daripada proses, konsisten tadi, kemudian fokus pada proses. Bapak Ibu serta staf sekolah yang saya hormati, selanjutnya contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Ini adalah pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebijakannya, rasa empatimu benar besar sekali. Itu kan sudah menunjukkan kebaikan-kebaikan, Guru ya. Jadi pertanyaan kebaikan-kebaikan, bukan dilarang ini, dilarang itu kan cenderung pada larangan, ya kan. Tetapi lebih pada persaudaraan. Pada saat saya menolong murid baru di pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian itu kan situasinya ya. Kemudian pembuka, saya menghargai kepedulianmu bagaimana. Kemudian ini kan situasinya pada saat kamu membantu teman di luar di tugas kelompok misalnya. Kemudian terima kasih untuk kamu misalnya, ya kan? Itu kan semua bahasa-bahasa yang enak. Iya. Kemudian rasa tanggung jawabmu bagaimana? Bagus sekali, tinggi sekali. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang terkontrol sebenarnya dan sifatnya bagus. Kemudian pada saat kamu mengikuti kelas-kelas yang buku kertas yang berserakan di lantai. Intinya barangkali di sini Pak, kalau kita mau mengacu ke yang di atas, barangkali
barangkali yang kita harus ungkapkan di situ adalah semua hal-hal yang bagus. Iya, betul sekali. Tidak bisa kita ungkapkan yang tidak bagus. Iya. Ini kan budaya positif, Bu. Jadi bagaimana kita merubah mindset berpikir kita yang selama ini mungkin kita sudah anggap benar, tetapi dengan adanya teori kontrol ini mungkin akan sedikit demi sedikit akan merubah paradigma yang sudah ada, yang sebenarnya kan pada zamannya itu sebenar. Tidak boleh ada kata larang. Tidak ada kata larangan. Begini, Bu, bagaimana kita diajarkan di filosofi Ki Hajar itu zaman kolonial dengan sekarang. Kenapa guru-guru kita dulu kejam ceritanya ini? Karena dia juga diajar kejam, ya kan? Itu kan artinya kalau dulu orang menggunakan kekerasan, otomatis kita menjadi guru, kita juga diwarisi seperti itu. Sayangnya seperti itu, di Pak Sebal, Pak Yunus Almarhum, Pak Yasin. Ya, dia keras, otomatis kita kan sebagai murid menganggap itu benar, ya benar adanya yang dilakukan guru saya. Sehingga saya harus menjadi guru, saya juga seperti itu, tapi tidak sesuai dengan zamannya anak-anak kita sekarang. Ya, makanya di filosofi Ki Hajar mengatakan ada kodrat alam, ada kodrat sama. Jadi tempatkanlah anak-anak itu di alamnya dan di zamannya. Kalau sekarang di kita, kenapa kita ke kolonial, ya kan? Baik, lanjut, Bapak Ibu. Kalau yang ini bisa kira-kira kita tebak setelah mendalami materi-materi di atas, yang mana kalau ini apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Coba saya tes Bapak Ibu untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Baik, sebentar kita coba cek ya kebenarannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Kita kunci dulu di dalam hati kita. Apakah benar ini yang saya sudah pemahaman saya? Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini sudah jelas hukuman mungkin karena tidak sesuai. Masa kertas-kertas push up tidak sesuai dengan push up. Coba Pak Rizal ini ya memang karena guru pejas ya kan. Ya baik. Kemudian membersihkan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Mungkin ini masuk di konsekuensi. Baik, kita lihat di bawahnya ada penguatannya, ya kan? Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Jadi dari ilustrasi itu kita sudah bisa membedakan sebenarnya yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Masih ada kok yang mau dibedakan. Iya. Pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan nanti di slide berikutnya ya. Lanjut. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu pada di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Terkadang kan kita fisik itu kan membuat anak sakit, ya kan? Ada memang siswa kalau pada saat tidak melaksanakan PR-nya ya langsung memang cubit mas saya Pak, tidak ada PR. Itu kan sudah menjadi mindsetnya bahwa dicubit WD, selalu cubit selama ini, ya kan? Kemudian anak menghargai disiplin. Bagaimana di konsekuensi itu anak? Ya, jadi kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi ya. Dalam jangka pendek itu anak tidak nyaman. Kemudian anak membenci kedisiplinan.
Jadi seolah-olah disiplin itu menakutkan, itu disiplin, ya kan? Karena kalau harus berdisiplin harus dihukum, apakah dengan fisik atau yang mana saja. Kemudian memandang orang agar tidak mudah menyesuaikan diri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman itu marah-marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kehilangan hak, konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Jadi itu konsekuensi. Baik, lanjut. Apa itu restitusi? Jadi ini juga restitusi ini lama-lama harus baru bisa terbiasa untuk kata restitusi ini. Menurut saya susah sekali Pak restitusi itu, saya ingat selalu melenceng. Ya, selalu melenceng katanya pemahamannya restitusi. Ya, hampir apa Pak Sah? Kontribusi. Baik, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan untuk membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, baik, lanjut. Jadi ini ya, identitas gagal, ini hukuman. Jadi identitas gagal, identitas sukses di situ. Tapi ada dalam bentuk hukuman, ada ini negatif ya, ini netral, ini kalau dia konsekuensi. Restitusi ini ya merupakan pilihan. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Karena dia ini kan proses disiplin. Jadi perbedaannya di sini antara disiplin dengan hukuman. Ya kan harus dibedakan ya. Kalau konsekuensi kan beda, sesuatu harus terjadi. Ada konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi. Karena itu konsekuensi dari perbuatan yang sebenarnya. Ya, kalau hukuman itu karena tidak ada perjanjian sebelumnya ya, tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa kalau orang dihukum itu tidak ada itu di tata tertib misal hukuman. Nah, selanjutnya di restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian tidak ada kalau hukuman anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, ya memang. Ya termasuk saya ya. Sampai sekarang message-nya anak-anak saya itu belum galak, ya kan. Pak Buana pernah bercerita masih ada guru saya sampai sekarang sakit hati, ya kan. Karena masih saya, misal kalau ingat itu guru sakit hati maka saya tidak bisa ini kalau itu kan jalan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan kita sudah jadi guru. Tapi apa boleh buat, itulah zamannya ya. Kodrat alam. Ya, tetapi kalau kita sebagai pendidik hendaknya itu dimaafkan lah yang lalu-lalu karena tujuan guru kita itu sebenarnya mulia. Iya. Jadi ini karena itu jangka panjang itu Bu. Iya, jangka panjang. Kalau kita dihukum memang jangka panjang. Jangka panjang bawaannya. Kemudian ini adalah bisa didiskusikan kalau konsekuensi ya. Kemudian restitusi itu mendapatkan ganti. Jadi ada di sini semacam bagaimana penyelesaian masalah. Ya, kita selesaikan masalah. Kemudian perilaku pasif, agresif dan meningkat di hukuman. Kemudian kalau di konsekuensi itu adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Karena konsekuensi pendek di waktunya bagus pada saat itu, tetapi ketika orang itu saya katakan ketika orang lain yang mengajar sudah tidak begitu lagi. Karena dia cuma percaya pada ilmu semata saja.
misalnya atau pikai saja karena itu gurunya bagus sekali ya. Tapi kalau bukan pikai gurunya masuk di kelasnya lain, ya kan? Gitu ya. Jadi masalah kalau di restitusi itu bagaimana memecahkan masalahnya, ya. Bagaimana kita bersama anak memecahkan masalah itu, ya kan? Kemudian ada seterusnya ya. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan sebenarnya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya kan? Kira-kira kamu berbuat seperti ini terlambat, kira-kira apa sebenarnya yang membuat kamu terlambat? Pasti basah bajunya kayak yang saya dulu itu ya, sempat kayak ayah Sri yang berapa hari tidak ke sekolah. Ternyata menurut pengakuannya bahwa saya merasa ditinggalkan oleh teman-teman kelas saya. Itu kan ada masalah pada dirinya yang kita vonis sebenarnya dia adalah orang yang sudah melanggar dari kedisiplinan. Tapi ternyata setelah kita belajar satu meja bersama dengan pendekatan segitiga restitusi itu, ada sebenarnya yang bisa kita angkat bahwa ternyata masalahnya karena ini. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi antara anak siswa dengan guru itu kesannya hubungan baik, karena bagaimana kira-kira kalau berbuat seperti itu bagaimana cara menyelesaikannya, keyakinan kelas yang mana kira-kira yang dilanggar, ya kan? Itu kan pertanyaan menstabilkan suasana itu, ya kan? Kalau dia mengatakan saya melanggar disiplin waktu, itu kan dia sudah sadar bahwa ternyata dia melanggar disiplin waktu. Bagaimana kira-kira anakku kalau anak-anakku untuk kedepannya terkait ini, dia pasti akan memperbaiki dirinya. Berarti keyakinannya akan muncul dari dalam dirinya bahwa dia harus memperbaiki dirinya. Kemudian tawaran bukan paksaan, jadi kita tawarkan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, ya kan? Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, lanjut. Keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas. Mengapa kita peraturan saja? Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kan kita buat peraturan ya terlambat. Kemudian bagaimana kalau apa lagi? Ya peraturan-peraturan yang biasa kita buat itu berdiri, ya kan? Tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Keterlambatan dan berdiri itu kan tidak ada hubungannya, ya kan? Tidak ada hubungannya itu. Kemudian mengapa kita peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendaraan roda 2 ini ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik sebenarnya itu kembali kepada nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu kan lebih menggerakkan sebenarnya bahwa kalau saya tidak pakai helm kepala saya akan bagaimana kira-kira. Itu kan lebih ke kesadaran ya, bukan lebih pada aturan sama ini 3M. Ya kalau kena virus kan apa yang terjadi pada diri saya. Gimana kalau biar orang tidak diindahkan menggunakan masker, itu kan sudah menjadi kebiasaan. Tadi buku Baskoro mengatakan masker itu seolah-olah sudah menjadi kebutuhan. Itu kan sudah ada kesadaran dalam diri kita bahwa ternyata sangat berguna.
Kemudian tepat waktu mengikuti pendidikan, saya kira konteksnya sama saja yang di atas ya. Lanjut. Jadi budaya positif, bagaimana itu budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, maju ke peraturan kelas yang kita action di kelas kita. Jadi di kelas itu sedianya sudah harus membuat dulu kesepakatan. Bukan kita guru yang buat, ya, tapi siswa yang buat. Di kelas 6 saya walaupun masih sangat sederhana karena baru tahap pembelajaran juga ya. Jadi saya pajang di kelas 6 itu di dalam setiap hari apakah kesepakatan kelasnya itu berlakunya untuk setiap hari atau dalam per minggu. Jadi siswa yang tempel itu di kesepakatan hari ini kita, apakah hari ini ada yang perlu kita tambahkan di kesepakatan kelas? Ya, ingat ya kaidah-kaidah kesempatannya yang positif ya. Misalnya sebelum tidak membantah seorang yang mengajukan tangan pada saat mau berbicara itu kan sudah bagus. Oke, kita sepakati tidak menggunakan HP dalam pembelajaran, game ya. Dalam pembelajaran itu kan sudah ada semua itu. Artinya siswa yang buat, bukan kita yang buat ya, kemudian dia tempel-tempel karena itu kan dia tulis menurut keyakinannya. Jadi muaranya ke sini ya. Dari budaya positif, lingkungan positif, dia sudah diyakini kalau keyakinan kelasnya menjadilah peraturan kelasnya yang selama itu. Jadi besok lagi bagaimana besok? Ya besok refleksi lagi bagaimana? Apakah ada yang perlu kita tambahkan dari kesepakatan kelas yang sudah ada? Kalau ada, silahkan ditambahkan. Kalau ada yang perlu dikurangi, silahkan dikurangi. Ya kan? Ya, jadi seperti itu saya kira konsepnya di peraturan kelas. Lanjut. Jadi, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Tidak menerima tidak kesepakatan kelas yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya kan? Ini kan konsepnya ya. Kesepakatannya yang mana merupakan keyakinan. Kira-kira dari Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang merupakan keyakinan itu adalah kesepakatan yang satu ya. Kemudian ini kan juga kesepakatan sebenarnya. Cuma kan yang dipertanyakan yang merupakan keyakinan. Yang mana merupakan keyakinan. Nah ini kan lebih ke sini keyakinan. Ya kan? Baik. Lanjut. Di slide berikutnya, jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas di tabel T dan Y. Jadi hormat, bekerja, di mana jadi bisa diperhatikan ya. Diterima dan dimiliki. Kemudian lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas di tabel ini, jadi ini konsepnya ya, tempatnya seperti misalnya hormat. Kemudian tempat seperti apa, tidak tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa, datang tepat waktu, sering terlambat. Itu kan dihormatnya. Kemudian ada bekerjanya, seperti apa, tidak tampak seperti apa ya. Tekun bekerja dan menyayangi guru ya. Lanjut. Jadi peraturan dan keyakinan kelas. Jadi selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini kan peraturan ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau
menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Baik, bagaimana kalau bentuk keyakinan kelasnya? Ini sebenarnya harus kita jawab juga ya. Lanjut Pak. Ya, ternyata selalu di keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kemudian dilarang kalau perilakunya itu selalu mengembalikan buku di tempatnya, itu kan mengarah kepada tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kan menghormati orang lain ya kan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu kan keselamatan, benda menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kan demi kesehatan sebenarnya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, tetap bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Oke, lanjut. Selanjutnya bahwa kita ke kebutuhan dasar manusia ya, dan dunia berkualitas. Jadi ingat tadi saya sudah singgung mengenai kebutuhan dasar manusia, bahwa ternyata itu di kebutuhan dasarnya manusia itu ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, ya kan? Kemudian penguasaan. Jadi orang itu cenderung ingin berkuasa sebenarnya, ya kan? Kemudian kesenangan. Orang cenderung mau senang-senang. Kemudian ingin cenderung ingin kebebasan atau merdeka, ya kan? Ingin bebas. Baik, lanjut. Kekayaan termasuk kesenangan, Bu Sumarna. Lanjut, jadi 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol ini ya. Jadi di 5 posisi kontrol itu jadi di 5 posisi kontrol itu ada yang pertama tadi ya, menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, manajer. Yang mana di motivasi ini adalah dimotivasi ini identitas gagal. Identitas gagal ini dari luar ya. Jadi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu sebenarnya identitas gagal. Kemudian apa yang dilakukan ini adalah menghindari hukuman. Itu cenderung orang menghindari hukuman. Kemudian identitas yang berhasil itu kontrol dari luar, tujuan teman dan pemantau. Jadi ada kegiatan-kegiatan di atas ada. Kemudian di manajer ini di restitusi ya. Jadi di manajer ini kita cenderung ke manajer. Dengan guru berbuat dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi yang di atas ini adalah di identitas gagal, ada indikator-indikator pertanyaannya ya. Jadi lanjut. Pertanyaan-pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan membuat orang merasa bersalah, ya kan? Saya merasa kecewa kepadamu, itu kan orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kan secara tidak langsung kita menghukum orang, ya kan? Kemudian ayo lakukan demi ibu bapak. Itu kan kita buat anak sebagai teman. Kalau bukan Ibu Pika yang saya sebut tadi, bukan tidak mau itu, karena tidak dia meyakini, dia merasa kita menjadikan dia teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kan pemantau. Konteksnya pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajeran? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu menghukum orang. Kamu tubi, ya kan? Kamu itu patir. Itu kan hal-hal yang kecil yang setiap hari muncul di tengah-tengah kita pada saat mengajar. Yang tidak kita sadari ya. Kita sadari terkadang ya seperti itulah adanya
Tetapi dengan mungkin pendalaman-pendalaman yang saya sampaikan ini, setidaknya kita ada pemahaman tentang teori-teori motivasi dan teori kontrol. Baik, lanjut. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, dan hadiah. Nilai manajerial memperbaikinya. Jadi ini kan bisa saja kita jawab. Kalau kamu, saya akan. Kalau kamu tidak, saya akan. Ya kan? Apa yang kamu yakini, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini, ya kan? Lanjut, ya seperti ini segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Jadi segitiga restitusi itu seperti ini. Jadi indikatornya itu sebenarnya ada 3 di segitiga, makanya dikatakan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Ketika ada masalah, bagaimana kita stabilkan dulu identitasnya. Bisa saja pertanyaan pemantik kita katakan ke anak-anak kita, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini, ya kan? Artinya tidak menurunkan bagaimana anak itu, perasaan anak itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kan salah satu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Bagaimana memvalidasi kebutuhan? Tentunya kamu punya alasan mengapa itu dilakukan. Itu kan ada kebutuhannya. Apa kira-kira yang mendasari dia melakukan itu? Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah caranya? Jadi anak-anak itu berpikir bagaimana caranya kira-kira. Nah, jadi kita membantu ya, kita menuntut. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah disepakati. Misalnya kita ini di menanyakan keyakinan. Ini kan tahap menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa saja yang tidak kami sepakati. Misalnya dia terlambat. Lain kali saya akan menjadi orang yang lebih disiplin di dalam keterlambatan. Itu kan dia sudah sepakat. Misalnya di kelas tidak boleh orang terlambat, kan itu nilai yang dilanggar, kan nilai kedisiplinan. Nah, dia akan tahu bahwa saya melanggar nilai-nilai kedisiplinan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu dewasa kira-kira menjadi seperti apa? Ya kan? Ya, jadi sebenarnya dari posisi-posisi kontrol itu kan yang paling ideal di restitusi, walaupun tidak dipungkiri bahwa terkadang kita juga kan harus ada konsekuensi biasanya. Karena tetapi bukan pilihan ya, itu bukan pilihan, tetapi bagaimana kita lebih mengarah ke posisi restitusi itu. Nah, lanjut bahwa menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak-anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif lebih terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap lebih baik daripada dirimu sendiri? Ya kan? Jadi bagaimana kita mengupayakan pertanyaan-pertanyaan ini pada saat siswa kita ada yang mungkin di dalam kesadaran kita mengajar itu kita menghadapi kendala-kendala tentunya di kedisiplinannya. Kemudian bagaimana untuk memvalidasi kebutuhan? Validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basicnya, kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Itu kan orang berbuat, sekali lagi saya katakan, orang berbuat karena ada yang dia inginkan, ada kebutuhan di situ. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, kasih sayang yang diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang baik lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahlah sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk menghadapi yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Itu kuncinya, bahwa selalu kita yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Lanjut. Jadi selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini bagian dari proses segitiga restitusi ini. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, atas sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, itu kan keyakinannya. Maksudnya itu, kemudian kelas yang ideal yang seperti apa, kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, dan kamu menjadi orang yang seperti apa. Lanjut. Kemudian kita introspeksi diri selama 30 detik, bahwa apakah kamu itu sudah berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, kemudian apakah kita bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik, menjadi pembantu, apakah wajar membuat kesalahan, bisa kita memperbaikinya. Ini kan kita resapi sebenarnya dalam diri kita. Apakah kita sepertinya kamu punya masalah, apa yang bisa kita bantu, misalnya yang bisa bantu mungkin Burian masalahnya masalah longsor ke sana, itu kan pemerintah yang bisa bantu, ya kan? Iya kan? Apakah tugas kamu saat ini, bagaimana kamu bisa mau berlakukan pada kegiatan ini, bisa kamu melakukannya? Lanjut. Jadi sebagai kegiatan akhir di refleksi, bahwa hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa saya dapatkan. Jadi setelah mempelajari materi budaya positif ini kan muncul di dalam diri kita sebagai pendidik, bahwa sebenarnya hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, ya. Adakah paradigma ini setelah ini musuhnya materi saya sajikan yang kira-kira ibu ingin rubah? Ada banyak, Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian ya, itu kan refleksi perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Apakah senang atau jengkel-jengkel saja karena menyita waktunya? Itu kan tergantung dari kita sebenarnya, ya kan? Keyakinan kita. Peran Amon, jadi Amon itu sebagai pendidik, seperti apa yang akan saya telah lakukan selama mengikuti pembelajaran ini, ya. Apakah saya sebenarnya selama mengajar ini sudah saya terapkan sebenarnya seperti tidak full, ya kan? Bahkan di refleksi saya sebagai calon guru penggerak seperti itu, bahwa sebenarnya saya sudah pernah melakukan ini tetapi tidak tuntas di segitiga itu, ya kan? Saya sebenarnya mengidentifikasi tapi tidak menstabilkan. Saya tidak menstabilkan anak didik, ya kan? Nah, sebenarnya harus tuntas dari segitiga itu. Kemudian saya akan menjadi orang yang menjadi amanah seperti apa setelah saya mengikuti kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan karena ini adalah konsep merdeka menjadi aksi nyata ke depan. Jadi bagaimana ke depannya menciptakan budaya merdeka belajar di sekolah dengan mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang genap itu, ya. Kemudian bagaimana nilai-nilai itu, budaya-budaya positif itu kita kembangkan di sekolah, khususnya dengan beliau kebijakan persekolah tentunya, bagaimana kita bisa berbuat ke depannya. Dengan tak kalah pentingnya bagi rekan-rekan guru yang sekarang guru penggerak sudah di tahap 9, ya, bagaimana kita supaya lebih proaktif mengikuti, ya, supaya di dalam pelaksanaan pengimplementasian Merdeka Belajar bisa kita kembangkan bersama,
Ya, yang tentunya menciptakan tujuan keyakinan merdeka belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.